Warga Sungai Landak, Cilincing, Jakarta Utara ini mengeluhkan bau yang sangat menyengat dan juga ada butiran serbuk yang masuk ke rumah mereka selama bertahun-tahun. Warga mengalami gangguan pernafasan dan juga penglihatan akibat terkena serpihan serbuk yang diduga berasal dari pabrik minyak kimia yang tidak jauh dari permukiman mereka. Busa limbah setinggi 7 meter diduga limbah pabrik pengolahan kimia menggenangi aliran kali di sekitar permukiman warga di Depok, Jawa Barat. Akibatnya warga terganggu dengan bau menyengat yang ditimbulkan. Sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir rilis. Harus kita lakukan tentunya memahami karakteristik limbah kimia, bahayanya dan cara pengelolaannya dengan secara benar. Limbah kimia adalah salah satu isu lingkungan yang paling mendesak di era modern ini. Karena pesatnya perkembangan industri dan teknologi, penggunaan bahan kimia semakin meluas, yang pada akhirnya menghasilkan limbah yang berpotensi merusak lingkungan juga kesehatan manusia. Limbah kimia adalah sisa-sisa atau buangan dari proses produksi, laboratorium, atau aktivitas lain yang mengandung zat-zat kimia berbahaya. Zat-zat ini dapat berupa padat, cair, atau gas dan memiliki sifat yang reaktif, mudah terbakar, ataupun iritatif. Limbah kimia berasal dari berbagai sektor sehingga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa kita sebut sebagai B3, yaitu seperti asam kuat, pelarut organik, merkuri. Kemudian limbah rumah tangga, yaitu seperti deterjen, pemutih, cairan pembersih, dan baterai bekas juga yang lainnya. Ketiga, limbah industri dari proses manufaktur, tekstil, cat, dan logam-logam yang berat. Kemudian limbah pertanian seperti pupuk kimia dan pestisida. Ada juga limbah laboratorium, yaitu laboratorium penelitian, pendidikan, medis, dan juga diagnostik. Nah, semuanya itu jika tidak dikelola dengan benar, maka bisa menjadi bencana yang merusak alam juga kesehatan manusia. Limbah kimia yang dibuang sembarangan dapat merusak keseimbangan alam. Air tercemar, sungai dan danau menjadi racun bagi ikan dan makhluk hidup lainnya. Tanah yang rusak, mengurangi kesuburan tanah dan mengganggu pertanian. Udara juga tercemar, zat berbahaya bisa menguap dan mencemari udara yang kita hirup. Bahkan manusia pun bisa terkena dampaknya, mulai dari iritasi kulit, kerusakan organ, hingga penyakit kronis seperti kanker. Maka dari itu, pengelolaan limbah kimia harus kita lakukan secara efektif, yaitu dengan apa? Dengan cara yang pertama, identifikasi dan karakterisasi, yaitu mengenali jenis dan sifat bahaya limbah tersebut. Apakah limbah itu mudah terbakar, korosif, ataupun beracun. Kemudian menentukan komposisi kimia si limbah tersebut. Yang kedua, yaitu pengurangan dan minimalisasi, yaitu mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi, mengoptimalkan proses untuk mengurangi volume limbah yang dihasilkan, mencari alternatif bahan yang lebih aman dan juga ramah lingkungan. Yang ketiga, penggunaan kembali ataupun daur ulang. Beberapa limbah kimia dapat diolah kembali untuk digunakan pada proses yang sama ataupun proses yang lain, dan mendaur ulang bahan-bahan berharga yang terkandung dalam limbah. Yang keempat, penyimpanan sementara. Penyimpanan limbah kimia harus dilakukan di fasilitas yang aman, kedap, berventilasi baik, dan jauh dari sumber panas atau bahan yang tidak kompatibel. Wadah penyimpanan harus sesuai, berlabel jelas, dan juga dalam kondisi baik. Kita bisa melakukan upaya tersebut, baik dari diri kita sendiri, dari lingkungan sekitar, ataupun juga pemerintah. Limbah kimia mungkin tak terlihat, tapi dampaknya nyata.
Alam sudah memberi kita kehidupan, saatnya kita menjaga balik. Mulai dari tindakan kecil, dari diri sendiri, jangan tunggu sampai semuanya terlambat.